Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai potensi akademik penalaran deduktif. Nomor 1, jadi ini sangat bermanfaat sekali apabila kalian nanti akan mengikuti tes-tes potensi akademik baik di perguruan tinggi maupun di tes pekerjaan. Nomor 1, semua warga negara yang berumur di atas 17 tahun memiliki hak pilih. Semua siswa S1 berumur di atas 17 tahun. Maka dari pilihan A, B, C, D, E yang sesuai adalah A. Semua mahasiswa S1 memiliki hak pilih. B. Semua warga negara memiliki hak pilih. C. Tidak semua siswa S1 memiliki hak pilih. D. Tidak ada mahasiswa S1 yang memiliki hak pilih. E. Tidak ada warga negara yang memiliki hak pilih menjadi mahasiswa S1. Nah, jadi kalau ada seperti ini, maka kita lihat option yang mungkin, ya. Option yang mungkin menjadi jawaban dengan menggunakan pola A1 pada silogisme kategori tipe 1, jawaban jelas A. Jawaban B di sini karena hanya yang sudah di atas 17 tahun yang punya hak pilih, berarti semua warga negara kan ada yang kurang dari 17 tahun, ada yang lebih dari 17 tahun. Kemudian CDE salah karena jika semua premis adalah proposisi universal, maka kesimpulannya juga proposisi universal. Jadi yang sesuai adalah jawaban A. Yang selanjutnya nomor 18, siswa yang pandai dalam pelajaran kimia juga pandai dalam pelajaran matematika. Siswa yang pandai dalam pelajaran matematika rajin belajar. Opsi yang mungkin adalah, jadi siswa yang pandai kimia juga pandai matematika. Siswa yang pandai matematika juga rajin belajar. Jadi siswa yang pandai kimia juga rajin belajar. Sesuai dengan sifat kontradiktif, maka kalimat tidak pandai atau tidak akan muncul di depan. Jadi tidak pandai itu tidak akan mungkin muncul di depan. Jadi option A, D, dan E otomatis salah. Maka tinggal pertimbangkan option B dan C. Siswa yang pandai dalam pelajaran kimia rajin belajar. Jadi yang B di sini, jika tidak pandai muncul di belakang, maka kalimat tidak rajin belajar harus ada di depan. Jadi jawaban C juga salah, dan B adalah jawaban yang paling tepat. Kemudian nomor selanjutnya, siswa yang datang terlambat ke sekolah dikenai hukuman. Siswa yang dikenai hukuman memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukannya. Jadi langkah pertama, hukuman tidak akan muncul di jawaban. Jadi siswa yang datang terlambat ke sekolah dikenai hukuman. Siswa yang dikenai hukuman memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukannya. Karena ini adalah premis yang sama. Kalau dalam silogisme itu berarti PQ, QR, jadi Q itu tidak mungkin muncul. Jadi kalimat hukum ini tidak mungkin muncul dalam jawaban. Jadi option yang mengandung kata hukum berarti otomatis bukan menjadi jawaban. Kemudian penarikan kesimpulan A dan B juga salah. Siswa yang terlambat datang ke sekolah tidak memperbaiki kesalahan. Di sini juga salah karena tidak tepat untuk mengambil kesimpulannya. Jadi jawaban yang tepat adalah siswa yang terlambat datang ke sekolah memperbaiki kesalahan. Jadi bukan kontradiktif ya. Jadi yang E ini A dengan B salah karena kontradiktif terhadap pernyataan yang semula. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Siswa yang terlambat datang ke sekolah memperbaiki kesalahan. Yang selanjutnya, semua komputer dilengkapi dengan keyboard. Sebagian keyboard berteknologi canggih. Ini juga jawabannya adalah PQ, QR ya. Semua komputer dilengkapi dengan keyboard. Sebagian keyboard berteknologi canggih. Semua komputer dilengkapi dengan keyboard. Sebagian keyboard berteknologi canggih, artinya sebagian dari keyboard ada yang tidak berteknologi canggih. Baik keyboard canggih atau tidak adalah perlengkapan komputer.
Jadi kesimpulannya ada komputer yang memiliki keyboard berteknologi canggih. Jadi kalau semua dan sebagian berarti ada komputer yang memiliki keyboard dengan teknologi canggih. Jawabannya adalah E. Kemudian jika tanaman X dipelihara dengan baik, maka tanaman tersebut bersih dan indah. Taman yang menarik untuk dikunjungi adalah taman yang bersih dan indah. Jadi kesimpulannya, jika taman dipelihara maka bersih dan indah. Jika taman bersih dan indah maka taman menarik dikunjungi. Jadi jika taman dipelihara maka menarik dikunjungi. Jawaban A, jika taman X tidak menarik pengunjung maka ia tidak dipelihara. Ini salah karena kontraposisi. Kemudian C dan E, taman X bersih dan indah tetapi tidak menarik untuk dikunjungi. Ini juga bertolak belakang dengan pernyataan. Kemudian D, taman X terpelihara sehingga tidak menarik untuk dikunjungi. Ini juga bertolak belakang dengan pernyataan. Jadi jawaban yang tepat adalah B, taman X terpelihara sehingga menarik untuk dikunjungi. Kemudian nomor 22, ketika hujan semua kegiatan olahraga diadakan di gedung serbaguna sekolah. Emi berlatih pencaksilat di gedung serbaguna sekolah. Di sini semua kegiatan olahraga diadakan di gedung serbaguna sekolah ketika hujan. Emi berlatih pencaksilat di gedung serbaguna sekolah. Jadi Emi berlatih pencaksilat ketika hujan. Jadi jelas jawaban C ya. Ketika hujan Emi berlatih pencaksilat. Kemudian nomor 21, setelah pulang sekolah siswa hanya boleh mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler, yaitu musik atau karate. Bambang mengikuti karate sepulang sekolah. Setelah pulang sekolah, siswa hanya boleh mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler, yaitu musik atau karate. Hanya satu saja kegiatan ekstrakurikuler yang boleh diikuti Bambang, karena Bambang sudah mengikuti karate, berarti Bambang tidak mengikuti ekskul musik. Jawaban A salah, kemudian jawaban B tidak mengikuti kegiatan salah, jawaban C mengikuti kegiatan musik salah, tidak mengikuti kegiatan musik, berarti jawabannya adalah D. Jadi Bambang tidak mungkin mengikuti kegiatan ekstra musik. Nomor 23, semua artis studio B pada berakting dan menyanyi. Sebagian artis studio B melawak ya. Di sini semua artis studio B pandai berakting dan menyanyi. Sebagian artis studio B melawak. Jadi di sini semua artis studio B pandai berakting dan bernyanyi. Sebagian artis studio B melawak. Artinya di sini sebagian artis studio B melawak dan sebagian artis studio B tidak melawak. Baik yang melawak maupun yang tidak pasti pandai berakting dan menyanyi, sehingga kesimpulannya adalah sebagian artis studio B pandai berakting, menyanyi, dan melawak. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Sebagian artis studio B pandai berakting, menyanyi, dan melawak. Jadi karena ada pertentangan dari sini kan ada sebagian ya, sebagian. Kemudian selanjutnya, semua mobil di perusahaan diikutkan program asuransi kecelakaan. Sebagian mobil di perusahaan tidak diikutkan program asuransi kebakaran. Semua mobil di perusahaan diikutkan program asuransi kecelakaan. Sebagian mobil di perusahaan tidak diikutkan program asuransi kebakaran. Jadi kalau asuransi kecelakaan diikutkan semua, tapi kalau asuransi kebakaran tidak semuanya. Jadi jawaban yang paling tepat, karena di sini sebagian mobil di perusahaan tidak diikutkan program asuransi kebakaran, artinya sebagian mobil di perusahaan yang ada yang diikutkan, ada yang tidak. Baik mobil yang diikutkan atau tidak diikutkan asuransi kebakaran pasti ikut asuransi kecelakaan.
Jadi kesimpulannya, sebagian mobil di perusahaan tidak diikutkan program asuransi kebakaran, namun diikutkan program asuransi kecelakaan, atau kalau subjek pembicaraannya dipersempit akan menjadi semua mobil di perusahaan yang tidak diikutkan program asuransi kebakaran diikutkan program asuransi kecelakaan. Jadi yang tepat mana? Semua mobil di perusahaan yang tidak diikutkan program asuransi kebakaran diikutkan asuransi kecelakaan. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Kemudian nomor 25, televisi yang berkualitas baik, bersuara jernih dan bergambar jelas. Sebagian televisi di kamar hotel berkualitas jelek. Televisi yang berkualitas baik, bersuara jernih dan bergambar jelas. Sebagian televisi di kamar hotel berkualitas jelek. Berarti sebagian televisi di kamar hotel berkualitas baik dan sebagian lagi berkualitas tidak baik. Maka kesimpulannya, sebagian televisi di kamar hotel bersuara jernih dan bergambar jelas. Jadi dia adalah jebakan. Sebagian hotel tidak memasang televisi. Ya, ini tidak ada kaitannya dengan pernyataan. Jadi jangan pernah menggunakan asumsi pribadi untuk menyelesaikan sebuah soal penalaran. Jadi ya mungkin saja ada seperti ini, tapi kan dalam kondisi pernyataan nomor 25 tidak disampaikan demikian. Ya, jadi langkah penyelesaiannya jawaban CDE adalah salah karena term mana yang menjadi penghubung kedua premis tidak boleh muncul pada kesimpulan. Jadi antara A dan B, yang tepat adalah B. Di sini yang A, semua televisi di kamar hotel bersuara jernih dan bergambar jelas. Kan tidak seperti itu. B, di kamar hotel ada televisi yang bersuara jernih dan bergambar jelas. Jawabannya berarti B. Langkah penyelesaian trik super kilat, ya di sini tulis seperti itu. Demikian pembahasan untuk penalaran deduktif. Semoga bisa membantu dalam memahami soal-soal penalaran